Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 Oktober tahun 2020, kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran Sirah Nabawiyah. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anaknya Ustazah yang solih dan solihah, hari ini kita seperti biasa akan belajar sirah. Tapi sebelumnya kita akan menyemangati diri kita dengan menyebutkan slogan daripada Sirah Nabawi. Satu kata untuk Rasulullah, ittiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Empat kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Alhamdulillah, baik. Sebelum Ustazah lanjut, silahkan diperbaiki dulu ada belajarnya. Silahkan duduk dengan rapi, dengan tertib. Botol minumnya boleh ditaruh di samping. Kalau mau minum, boleh silahkan. Silahkan fokus mendengarkan apa yang akan Ustazah sampaikan dan juga materi pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar Sirah Nabawiyah, yaitu tentang yang pertama yaitu Islamnya Hamzah dan Umar yang terjadi pada tahun ke-6 dari nubuah pada saat usia Nabi Muhammad 45 tahun. Yang kedua yaitu pemboikotan yang terjadi pada tahun ke-6 sampai ke-7 dari nubuah, yaitu selama 3 tahun. Pada saat itu usia Nabi berusia 46 sampai 48 tahun. Yang ketiga yaitu tahun berduka yang terjadi pada tahun ke-10 dari nubuah dan Nabi berusia 49 tahun. Baik, kita akan mempelajari tentang Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang biasa mendapat gelar yaitu Singa Allah karena keberaniannya dan juga merupakan panglima syuhada yang pertama. Kemudian kita akan belajar juga tentang Islamnya Umar bin Khattab yang mendapat gelar Al-Faruq yang artinya bisa membedakan atau memisahkan antara kebenaran dan kebatilan atau kejahatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kezaliman kaum Quraisy tidak berhenti, akan tetapi karena kezaliman itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, masuk Islam di akhir tahun ke-6 masa kenabian. Kisahnya bermula di Bukit Sofa saat Abu Jahal sedang menyiksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memukul Rasul secara bertubi-tubi. Wajah Nabi memar. Melihat orang yang sangat dibencinya luka, Abu Jahal pergi menuju Ka'bah menemui kaumnya. Seorang budak wanita, Abdullah bin Abdu Jud'an, melihat kekejaman Abu Jahal. Ia mencari orang untuk memberitahu peristiwa tersebut dan bertemu Hamzah yang pulang berburu. Darah muda Hamzah bergolak mendengar cerita budak itu. Harga dirinya terinjak-injak karena Abu Jahal telah menghina keturunan Bani Hashim. Hamzah marah besar dan bergegas pergi mencari Abu Jahal. Setibanya di Masjid Al-Haram, ia langsung berdiri persis di depan Abu Jahal.
Engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku telah memeluk agamanya, bentak Hamzah sambil memukul Abu Jahal dengan gagang busur panah. Sebagian orang dari Bani Makhzum, suku Abu Jahal, terpancing emosi mereka. Begitu juga orang-orang dari Bani Hashim dari suku Hamzah. Abu Jahal melerai dan berkata, biarkan Abu Umaroh, julukannya Hamzah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek. Kemudian Hamzah pun menemui Rasulullah dan menceritakan tentang ucapannya bahwa ia telah memeluk Islam. Aku tidak mungkin mencabut ucapanku, kata Hamzah. Lalu Rasulullah pun menawarkan Islam dan kemudian Hamzah pun menerimanya. Maka sejak itu Hamzah, yaitu paman Nabi, memeluk agama Islam. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang Islamnya Umar bin Khattab. Hanya 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam, Umar bin Khattab menyusulnya. Jauh sebelum itu, Nabi memang telah berdoa agar Umar masuk Islam. Ya Allah, kukuhkanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai. Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar. Islam masuk ke dalam hati Umar secara perlahan. Pada suatu hari, ia bermalam di luar rumahnya, lalu pergi menuju Masjid Al-Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi tengah sholat dan membaca surat Al-Haqqah. Demi Allah, ini adalah ucapan tukang syair sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Lalu Nabi meneruskan bacaannya yaitu surat Al-Haqqah ayat 40-41. Ini adalah ucapan tukang tenun, kata Umar setelah mendengar ayat-ayat tersebut. Nabi kemudian kembali meneruskan bacaannya surat Al-Haqqah ayat 42-43. Nabi membaca hingga akhir surah. Setelah itu Umar tak kuasa menahan gejolak di dalam hatinya. Ketika itulah Islam memasuki relung hatiku, kata Umar. Inilah benih Islam pertama yang merasuk ke dalam relung hati Umar bin Khattab. Namun demikian, ia masih memusuhi Islam. Di antara bukti nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhan yang telah di luar batas pada Rasulullah adalah ketika ia menghunus pedang saat hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Orang tersebut berkata, hendak kemana engkau wahai Umar? Aku ingin membunuh Muhammad. Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahroh? Kata orang itu lagi kepada Umar. Menurutku sekarang ini engkau telah menjadi penganut Asobiyah atau agama Islam dan keluar dari agamamu, kata Umar kepada orang yang lagi menegurnya. Lalu orang itu berkata lagi kepada Umar, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengejutkan lagi, wahai Umar? Sesungguhnya, Fatimah, adik perempuanmu dan suaminya Sa'id bin Zaid juga telah menjadi penganut Asobiyah dan meninggalkan agama mereka berdua yang sekarang ini. Umar pun terkejut mendengarnya. Ia segera mencari keduanya. Ketika bertemu, ia menjumpai salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khobab bin Al-Araf yang membawa sohifah atau lembaran Al-Quran bertuliskan surat Toha. Habab membawa surat tersebut untuk kedua orang yang dicari Umar. Hal yang selalu Habab lakukan. Ketika Habab mendengar kedatangan Umar, dia menyelinap ke bagian belakang rumah. Sedangkan adik perempuannya menyembunyikan sohifah tersebut. Namun ketika mendekati rumah, Umar telah mendengar bacaan Khobab. Karenanya, saat dia masuk rumah langsung bertanya, apa gerangan suara bisik-bisik yang tadi aku dengar dari kalian? Tidak ada.
Hanya perbincangan di antara kami, jawab Fatimah dan suaminya. Tampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut asobiyah atau agama Islam, kata Umar. Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran berada pada selain agamamu? Kata Sa'id bin Zaid, yaitu suami Fatimah. Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya dan menginjak-injaknya dengan keras. Kemudian Fatimah pun datang menolong suaminya. Tetapi Umar menamparnya hingga darah mengalir dari wajahnya. Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah, seru Fatimah. Umar pun mulai terpengaruh. Ia merasa putus asa dan jiwanya terguncang saat menyaksikan kondisi adiknya yang berdarah. Dia menyesal dan merasa malu. Berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakan untukku. Sesungguhnya engkau itu najis dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Karena itu berdiri dan mandilah, kata Fatimah dengan lantang. Kemudian Umar pun berdiri dan mandi. Lalu ia mengambil kitab tersebut dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, nama-nama yang baik dan suci. Kemudian dia melanjutkan bacaannya lagi. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Umar terdiam sejenak lalu berkata lagi, alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Muhammad. Saat Habab mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya. Wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Kemudian Habab mengutip doa yang dibacakan oleh Rasulullah yang telah Ustazah sebutkan di depan ya. Kemudian seketika itu juga Umar mengambil pedang dan menghunusnya, lalu berangkat hingga tiba di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengetuk pintu sebelum masuk. Seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu dan melihat Umar menghunus pedang. Penjaga tersebut lalu melaporkan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat seketika bersiaga. Gelagat mereka mengundang tanda tanya Hamzah. Ada apa dengan gerangan kalian? Umar, jawab mereka. Oh, Umar, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Namun, jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri, kata Hamzah. Saat itu Rasulullah masih berada di dalam rumah. Ketika diberitahu tentang kedatangan Umar, Rasul pun langsung berdiri dan keluar menemui Umar. Ketika telah berhadapan dengan Umar, dengan cepat kedua tangan beliau mencengkeram baju dan gagang pedang Umar. Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar? Hingga Allah menghina dan menimpakan bencana, sebagaimana yang terjadi dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Muliakanlah dan kukuhkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Umar pun gemetar. Ia sama sekali tak berdaya di hadapan Nabi akhir zaman itu. Seketika itu juga Umar pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Umar pun masuk Islam dengan disambut pekikan takbir oleh penghuni rumah sehingga terdengar sampai ke Masjid Al-Haram. Umar merupakan sosok yang memiliki rasa harga tinggi yang tinggi. Harga diri yang tinggi. Dan jika sudah punya keinginan, maka tak seorang pun yang dapat mencegahnya. Keislamannya menimbulkan guncangan yang luar biasa di kalangan kaum musyrik dan membuat mereka patah arang. Sedangkan bagi kaum muslimin, hal tersebut menambah harga diri, kemuliaan,
dan juga kegembiraan. Baik, kita lanjut kepada cerita pemboikotan. Pemboikotan ada sebab-sebabnya, sebab-sebab pemboikotan, kemudian kronologis, urutannya terjadinya pemboikotan, kemudian hasil akhir dari pemboikotan. Jadi pada saat pemboikotan itu diantaranya yaitu mereka tidak boleh ada jual beli, tidak ada pernikahan, dan juga tidak boleh bergaul atau berteman ataupun bertegur sapa. Apa sih yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan adalah sebuah kesepakatan oleh Bani Quraisy dan Bani Kinanah untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib serta kaum muslimin selama 3 tahun, dimulai pada bulan Muharram tahun ke-7 sampai tahun ke-9 kenabian. Pelaksanaan pemboikotan di Syaib Abu Thalib di Mekah. Letaknya di kaki bukit Abu Kubais, bagian Mekah sebelah timur. Berbentuk sebuah pelataran sempit yang dikelilingi dinding batu terjal lagi tinggi dan tidak dapat dipanjat. Nah, ini sebab-sebabnya pemboikotan itu karena kebingungan kaum Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Jadi berbagai cara dilakukan kaum Quraisy untuk menahan gerak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagai membentur tembok besar, selalu gagal. Mereka justru mendapat ancaman dari pendukung Nabi, diantaranya yaitu Abu Thalib. Hal ini membuat Quraisy bertambah marah dan mereka pun mengumumkan peperangan. Ini sekarang kronologisnya terjadi pemboikotan, yaitu rapat di sebuah rumah seorang dari Bani Kinanah. Dari rapat itu maka diambillah keputusan. Keputusan itu kemudian mereka menuliskannya di atas sohifah atau lembaran. Kemudian sohifah tersebut ditempel di dinding Ka'bah. Setelah itu, setelah ditempel, kemudian keputusan dijalankan. Kemudian ada respon atau reaksi dari Banu Hashim dan Banu Muthalib. Kemudian juga respon atau reaksi dari kaum muslimin. Kemudian penderitaan yang dialami oleh Banu Hashim, Banu Muthalib dan juga kaum muslimin akibat pemboikotan yang telah dilakukan oleh Bani Kinanah tadi ya, yang di rumah Bani Kinanah. Kemudian ada pertolongan dari sebagian suku Quraisy, ketidaksetujuan beberapa tokoh Quraisy terhadap keputusan yang telah diambil oleh rapat yang diadakan di rumah Bani Kinanah. Kemudian sohifah atau lembaran tersebut dimakan rayap, yang akhirnya sohifah itu pun dirobek. Baik, itu tadi kronologisnya, urutannya. Sekarang kita akan jabarkan satu persatu. Jadi isi kesepakatan yaitu yang pertama, mereka tidak akan menikahi orang-orang Islam. Kemudian mereka tidak akan menerima permintaan nikah dari orang-orang Islam. Yang ketiga, mereka tidak akan berjual beli apa saja dengan orang-orang Islam. Yang keempat, mereka tidak akan berbicara dan tidak akan menengok orang-orang Islam yang sakit. Yang kelima, mereka tidak akan menerima permintaan damai dengan orang-orang Islam sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Jadi ini merugikan
Bani Muthalib yang juga Bani Hashim serta kaum muslimin. Nah, isi kesepakatan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah yang digantung di dinding Ka'bah. Kemudian Rasulullah mendoakan penulisnya agar celaka sehingga sebagian jarinya lumpuh. Nah, kondisi di Syi'ib Abu Thalib. Kondisi pada saat pemboikotan, ya Allah, kasihan ya kalau kita lihat dari gambarnya saja sudah menyedihkan, apalagi pada saat itu kita berada pada saat situasi Rasulullah. Kondisi lingkungan yang kering dan tandus sehingga menyulitkan untuk menyiapkan bahan mentah makanannya. Kemudian bahan makanan semakin menipis dan akhirnya hanya ada daun-daun, akar-akaran, dan kulit-kulit unta kering. Jeritan anak-anak Bani Hashim sampai ke telinga orang-orang Mekah yang keras hatinya itu. Namun hal itu tidak memberikan pengaruh kepada mereka. Mata-mata kaum Quraisy berada di semua tempat untuk mengawasi seseorang yang membawakan makanan dan perbekalan ke Syi'ib Abu Thalib. Jadi mereka memang benar-benar memboikot makanan sehingga kaum muslimin tidak bisa kehabisan perbekalan, benar-benar habis bahan makanannya. Sehingga mereka hanya makan daun-daunan, akar-akaran, dan kulit-kulit onta yang kering. Kemudian sebagian suku Quraisy ada yang tidak setuju terhadap keputusan tersebut. Sehingga dengan diam-diam mereka pun memberikan makanan secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya adalah Umar Al-Amiri dan Hakim bin Hizam. Jadi Umar Al-Amiri ini meletakkan makanan di atas unta, lalu memukul unta itu sehingga makanan itu bisa sampai ke Bani Hashim. Namun itu tidak berlangsung lama karena kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal tersebut. Sehingga pembesar Quraisy pun marah dan menginterogasi Umar. Akhirnya mereka pun memukulinya karena selama 3 hari berlalu Umar tetap melakukan hal tersebut, mengirimkan makanan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian beberapa tokoh Quraisy pun berbeda pendapat. Mereka ada yang memang setuju untuk melakukan keputusan tersebut atau pemboikotan tersebut, tetapi ada juga beberapa orang yang tidak setuju. Orang-orang yang tidak setuju itu ialah Hisham bin Amr bin Harith, Zuhair bin Abu Umayyah, Mut'aim bin Adi, dan Zam'ah bin Aswad serta Abul Bukhturi bin Hisham bin Harith. Mereka memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Jadi mereka ini tidak setuju sehingga mereka pada saat pagi hari pergi ke tempat perkumpulan kaum Quraisy. Zuhair pun datang dengan mengenakan pakaian kebesarannya, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah itu ia membalikkan badan dan menghadapkan wajahnya ke kerumunan orang Quraisy. Seraya berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita tega bisa menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang membeli dari mereka." Zuhair membuka pembicaraan. Orang-orang Quraisy pun menyimak penuh perhatian. "Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga lembaran piagam yang telah memutuskan silaturahim dan zalim ini dirobek," kata Zuhair sambil mengarahkan tangannya untuk mengambil lembar piagam yang tergantung di Ka'bah. Abu Jahal yang berada di pojok masjid terkejut dengan keberanian Zuhair. Ia langsung bangkit dari duduknya dan bergegas mendekati Zuhair. "Demi Allah, engkau telah berbohong. Jangan lakukan itu," teriak Abu
Jahal panik. Namun Zam'ah bin Al-Aswad segera membalas perkataan Abu Jahal. Demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela menulisnya waktu itu. Benar apa yang dikatakan Zam'ah, kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya. Al-Bukhari pun menambahkan. Abu Jahal marah melihat hal tersebut. Urusan ini telah diputuskan di tempat selain ini pada malam dimusyawarahkannya saat itu, kata Abu Jahal dengan sorot mata tajam. Saat ketegangan memuncak, datanglah Abu Thalib. Paman Nabi itu sengaja pergi ke Masjid Al-Haram karena ia telah diberitahu oleh Rasulullah tentang piagam yang telah robek dimakan oleh rayap. Paman, lembaran piagam itu telah musnah karena Allah telah mengirimkan rayap-rayap untuk memakannya. Kecuali tulisan yang ada nama Allah, kata Rasulullah kepada Abu Thalib. Abu Thalib pun memberitahukan hal tersebut kepada kaum Quraisy. Wahai kaum Quraisy, keponakanku mengatakan piagam itu telah dimakan rayap. Mari kita buktikan kebenaran Muhammad. Jika keponakanku berbohong, kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusannya. Kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan dengannya. Demikian pula sebaliknya, jika dia benar, kalian harus membatalkan pemboikotan tersebut. Jika itu yang engkau inginkan, kami setuju. Kalau begitu, engkau telah berlaku adil, kata orang-orang Quraisy. Kemudian mereka pun pergi ke Ka'bah. Setelah jaraknya begitu dekat dengan piagam tersebut, maka dilihatlah bahwa rayap-rayap itu telah memakan piagam tersebut kecuali tulisan Bismikallah dan juga tulisan yang ada nama Allah di dalamnya. Akhirnya piagam itu tidak berlaku lagi. Nabi beserta orang-orang yang ada di kediaman Abu Thalib pun dapat leluasa keluar dan akhirnya pemboikotan pun berakhir. Tahun berduka. Disebut tahun berduka karena pada saat itu dua orang yang membentengi Rasulullah, yang membantu Rasulullah, yang memotivasi semua pergerakan dakwah Rasulullah meninggal dunia, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib dan juga istri tercinta yaitu Khadijah. Kemudian ada juga dakwah di Thaif. Baik. Ini terjadi pada tahun ke-10 dari nubuah. Pada saat itu Rasulullah berusia 49 tahun. Wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi dari usia 8 hingga 25 tahun. Ya, pada saat itu, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad telah menikah dengan Khadijah. Kemudian mengajak Rasulullah meminta hujan. Kemudian mengajak Rasulullah pergi berdagang ke Syam. Paman Nabi merupakan orang yang sangat mendukung dakwah Rasulullah. Kemudian beliau juga membela Rasulullah dari tokoh-tokoh Quraisy yang hendak menyerang Nabi, kemudian menghina Nabi. Pamannya selalu membelanya. Kemudian melindungi dari masa pemboikotan yang terjadi selama 3 tahun. Kemudian paman Nabi wafat di bulan Rajab tahun ke-6 kenabian. Sakit Abu Thalib kian parah sejak utusan Quraisy mendatanginya. Tubuhnya makin lemah tak berdaya, ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Malaikat maut datang menghampiri. Di saat itulah Nabi mendampingi Abu Thalib. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sendiri. Di sampingnya juga ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Muhammad menatap sedih pamannya tercinta. Orang yang selama ini setia dan tegar melindunginya kini tak berdaya. Terlintas di benak Nabi saat-saat Abu Thalib berjuang melindunginya dari ancaman kaum Quraisy.
Nabi tak ingin pamannya masih menjadi orang kafir saat maut datang menjemputnya. Karena itu Rasul pun berusaha membimbing pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yaitu kalimat yang aku nanti bisa beralasan di hadapan Allah kelak. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka pada agamanya Abdul Muthalib? Mereka berdua terus mengucapkan hal seperti itu. Hingga akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah ia berada di atas ajaran Abdul Muthalib, yang artinya dia tidak mengikuti agama Islam. Rasulullah pun sedih melihat kenyataan pamannya kafir ya. Nabi tidak dapat menolong pamannya, namun beliau sempat berkata, Abu Thalib berada di neraka yang paling ringan. Jika bukan karena aku, karena pelindungannya kepadaku, niscaya dia berada di neraka yang paling bawah. Hadis riwayat Bukhari. Semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat, lalu dia ditempatkan di neraka paling ringan yang ketinggian apinya mencapai 2 mata kaki saja. Jadi pada akhir hidupnya Abu Thalib tetap memegang agama kafir ya, dianya kafir, tidak memeluk agama Islam. Kemudian wafatnya Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri tercinta dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya, jadi Khadijah ini adalah seorang pedagang yang barang dagangannya dijual oleh Rasulullah. Kemudian nikah dengan Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai 6 orang putra dan putri. Kemudian hidup bersama Rasulullah selama 25 tahun. Dibangunkan rumah yang terbuat dari emas dan perak di surga. Allah mengirimkan salam kepada Khadijah. Wafat bulan Ramadan, yaitu 2 bulan 3 hari dari wafatnya Abu Thalib. Sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah. Selama Khadijah hidup seperempat abad bersama beliau, dia senantiasa menghibur di saat Nabi cemas, memberikan dorongan di saat kritis, menyokong penyampaian risalah beliau, ikut serta menghadapi rintangan yang menghadang jihad dan selalu membela, baik dengan jiwa maupun hartanya. Rasulullah pun tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Dia telah beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku, menyerahkan hartanya kepadaku saat semua orang tidak mau memberikannya. Dan Allah menganugerahkan keturunan kepadaku selainnya. Dan Allah menganugerahkan keturunan kepadaku selainnya tidak memberikannya kepadaku. Baik, kemudian setelah itu kita lanjut ke dakwah Nabi di Taif. Terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 dari nubuah. Pada saat itu usia Nabi 49 tahun. Ada sebab-sebabnya beliau dakwah ke Taif, kemudian kronologis atau urutan terjadinya dakwah di Taif dan juga hasil akhirnya dakwah di Taif. Kronologis atau urutan kejadiannya yaitu siksaan Quraisy terhadap Rasulullah semakin menjadi-jadi. Jiwa Nabi berada dalam bahaya. Karena itu beliau mengambil sebuah keputusan sulit, yaitu pergi ke Taif. Rasulullah tak ingin syiar Islam terhenti hanya karena kekejian yang semakin tak terkendali dari kaum Quraisy. Inilah pertama kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Taif berjarak 60 mil dari Mekah. Nabi pergi ke Taif bersama Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah. Mereka berjalan kaki tanpa menunggangi unta. Tujuannya agar Quraisy tidak mencurigai perjalanan yang memakan waktu 4 hari. Setelah melewati perjalanan yang berat dan melelahkan, Rasul pun tiba di Taif. Perlu membasahi tubuh Rasul. Hari-hari penuh perjuangan mulai dilalui Nabi dan Zaid.
Kemudian mereka menemui 3 tokoh penting di situ di Taif, yaitu Abdu Yalail, Mas'ud, dan juga Habib. Rasulullah bertemu dengan penduduk Taif. Beliau langsung menawarkan agama Islam kepada mereka, tetapi ajakan itu ditolak mentah-mentah. Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Kata salah satu di antara mereka. Rasul tak memaksa mereka. Jika kalian menolak memberikan perlindungan dan masuk Islam, janganlah kalian mengabarkan kepada Quraisy bahwa aku datang untuk minta pertolongan. Di luar dugaan, permintaan itu juga ditolak penduduk Taif. Akhirnya Nabi pun mengajukan permohonan terakhir. Jika kalian menolak, biarkan aku pergi, ujar Nabi dengan lembut. Demi Allah, engkau tidak akan bisa keluar sampai engkau dilempari dengan batu, agar engkau tidak akan pernah kembali lagi ke sini selamanya. Akhirnya penduduk Taif pun membentuk 2 barisan. Mereka membukukan badan dan mengambil batu. Tangan mereka kini telah penuh dengan batu. Jumlahnya banyak. Setiap orang telah siap melempari Rasul dengan batu yang tergenggam di tangan. Keluarlah kalian dari negeri kami. Sambil mereka melempari Nabi dan Zaid batu. Nabi dan Zaid pun berusaha lari. Batu-batu itu berterbangan menuju tubuh Nabi dan Zaid. Keduanya terus berusaha menyelamatkan diri, mencari tempat persembunyian. Tetapi mereka kalah cepat. Batu-batu itu silih berganti mendarat di kepala dan sekujur tubuh mereka. Nabi tak dapat lagi mengelak. Zaid berusaha menggunakan tubuhnya untuk melindungi Rasulullah, tetapi sia-sia saja. Batu itu datang, bak hujan deras yang turun dari langit menghujam tubuh beliau tak kenal berhenti. Mereka melempar batu yang diarahkan ke pembuluh darah di atas tumit Nabi, sehingga kedua sandal beliau basah bersimbah darah. Darah segar mulai menguncur dari tubuh Rasulullah. Manusia mulia itu terus berlari menghindari amukan penduduk Taif, hingga Rasulullah berlindung di balik tembok milik Utbah dan Syaibah, 2 orang putra Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Jadi dia berlindung di kebunnya Adas. Jadi 2 putra Rabi'ah ini, yaitu Utbah dan Syaibah, tidak tega melihat penderitaan Rasulullah. Kemudian mereka memanggil Adas, seorang hamba beragama Nasrani yang mengabdi pada mereka. Ambillah tandan anggur ini dan bawakan untuk kedua orang itu. Anggur itu pun diberikan kepada Rasulullah yang kemudian mengulurkan tangannya untuk menerima pemberian tersebut. Bismillah, ucap Muhammad sesaat seusai menerima anggur itu dan memakannya. Adas pun terkejut, ia tidak pernah mendengar perkataan itu. Akhirnya, singkat cerita, Adas pun masuk Islam. Nah, karena beratnya ujian di Taif, hari sudah mulai gelap, kemudian Nabi serta Zaid keluar dari persembunyian, menahan lapar dan dahaga, merasakan kepedihan, kepenatan, kemudian luka yang telah diderita. Akhirnya keduanya pun memutuskan untuk kembali ke Ka'bah. Keduanya tiba di Qornul Manazil saat derita dan nestapa mencapai puncaknya. Rasulullah menengadahkan atau menghadapkan wajahnya ke langit. Dilihatnya awan berarak dan tiba-tiba Jibril menampakkan diri seraya menyampaikan salam. Allah mengutus Jibril bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk meratakan Al-Akhsyabain, 2 gunung di Mekah, yaitu Gunung Abu Qubais dan yang di seberangnya Qa'i'ain, terhadap penduduk Taif. Wahai Muhammad, Tuhan mengizinkanmu untuk menimpakan 2 gunung itu pada penduduk Taif. Jangan. Siapa tahu Allah akan mengeluarkan seseorang yang mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah dari rahim mereka. Jawab Rasulullah. Jadi peristiwa itu membuat Rasulullah menjadi tentram dan akhirnya perjalanan pun diteruskan hingga sampai ke lembah Nahlah atau pohon kurma. Selama beberapa hari, Nabi dan Zaid berdiam di sana. Disinilah Nabi didatangi jin yang berasal dari Nusaybin. Kemudian setelah itu
beliau memasuki kota Mekah dan memilih menetap di Gua Hiro. Kemudian beliau mengutus seseorang dari suku Khuza'ah untuk mendatangi Ahnas bin Syarik untuk meminta perlindungan. Tetapi Ahnas ini menolak, aku ini adalah sekutumu, maka seorang sekutu tidak memberikan suaka atau pertolongan atau perlindungan, jadi ditolak ya. Akhirnya Nabi pun mengirim utusannya lagi menemui Suhail bin Amru, tetapi ditolak juga. Terakhir Rasulullah pun mengirim utusannya menemui Al-Mut'im bin Adi. Berbeda dengan kedua orang sebelumnya, kali ini permintaan Nabi diterima. Kami akan lindungi, ujar Mut'im. Jadi ia lalu mengambil senjata, mengajak anak-anak dan kaumnya untuk berangkat. Pakailah senjata dan diamlah kalian di sudut-sudut Baitullah, karena sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah Mut'im bin Adi ini melindungi Nabi dan juga Zaid ya. Lanjut, ibroh atau hikmah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, yakinlah bahwa Allah selalu menghadirkan orang-orang terbaik untuk menguatkan dakwah Islam seperti Hamzah dan Umar di masa dakwah Rasulullah. Yang kedua, kita harus selalu mempersiapkan diri untuk melaksanakan dakwah, sehingga Islam dapat mencapai kejayaannya hingga dunia menjadi aman dan tentram. Yang ketiga, pemboikotan pada zaman Rasulullah dahulu tidak ada batasnya kapan, akan tetapi kaum muslimin menjalankannya dengan sabar dan ikhlas, hingga Allah memberikan pertolongan melalui adanya tokoh-tokoh Quraisy yang tidak menyetujui pemboikotan dan adanya mukjizat yang membuktikan kebenaran dari Rasulullah. Yang keempat, pada masa pandemi ini kita harus sabar dan ikhlas serta memiliki usaha-usaha untuk melindungi diri dari virus yang sedang mewabah ini dengan menjaga protokol kesehatan. Yang kelima, wafatnya para pendukung dakwah Rasulullah yaitu Abu Thalib dan juga Khadijah adalah ujian dari Allah untuk memasrahkan semua permasalahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak semua dakwah Rasulullah langsung dapat diterima, akan tetapi ada juga orang-orang yang menolaknya, seperti tokoh di Taif yang menolak bahkan mengusir dengan cara melempari dengan batu. Yang ketujuh, jin masuk Islam membuktikan bahwa tidak semua jin itu adalah jahat, tetapi ada juga jin itu yang soleh dan solihah. Baik, demikianlah materi Sirah Nabawi pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan dapat melaksanakannya. Ustazah mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kita akhiri pertemuan dengan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.